Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Maria Segaf. Kita akan membahas banyak hal termasuk juga bagaimana kemudian misteri pertemuan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Prabowo yang nampaknya semakin gencar dibicarakan. Akankah kemudian ini juga semakin cepat bertemu? Karena kalau kita lihat tanda-tanda sinyalnya pun tondo-tonnya sudah mulai terjadi ya, di mana kemudian saling berbalas hadiah. Akankah kemudian hadiah-hadiah dari Presiden Prabowo maupun juga dari Ibu Megawati Soekarnoputri ini pun memiliki makna tersendiri. Kalau kemudian kemesraannya sudah terjalin, pertanyaan besarnya adalah ada apa sebenarnya jika sudah dekat namun pertemuannya pun tak kunjung terjadi. Kita akan bahas bersama dengan saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, dan kami pun juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Kami awali Apa Kabar Indonesia malam hari ini dengan informasi kecelakaan sebuah mobil pickup bermuatan jeruk terjadi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Mobil menabrak tiang listrik hingga terguling dan muatan jeruk pun tumpah ruah ke jalan raya. Seperti Anda saksikan ini pemirsa, ini adalah tangkapan video amatir warga yang memperlihatkan kecelakaan tunggal mobil bermuatan jeruk yang terjadi di Jalan Raya Solo Jogja, tepatnya di Desa Sanggerahan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Muatan jeruk ini tumpah berserakan di jalan raya, sedangkan kondisi mobil pickup seperti yang Anda saksikan ringsek dan terguling. Akibat kecelakaan itu, informasi ada 3 orang yang terdiri dari sopir dan 2 penumpang mengalami luka-luka. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PK Muhammadiyah Prambanan Klaten untuk memperoleh penanganan medis. Mobil pickup kemudian dievakuasi pemirsa dan dibawa langsung ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sejumlah pemotor pun tergeletak di badan jalan hingga ke parit akibat kecelakaan tersebut. Seperti yang Anda saksikan, inilah dia penampakan pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di Tutugan Leles atau tepatnya di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat. Sejumlah pengendara motor tergeletak di badan jalan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Tak hanya itu, beberapa pemotor lain pun bahkan sampai terjerembab ke dalam parit kecil. Dalam rekaman amatir warga, pemirsa, nampak sebuah angkot yang terlihat ringsek dengan kondisi terbalik. Tak hanya itu, Anda juga bisa lihat ada sebuah minibus berwarna hitam yang juga rusak parah di bagian depan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, di mana polisi memastikan seluruh korban terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dibawa ke Mapolres Garut. Hingga saat ini memang belum diketahui apa sebenarnya penyebab pasti kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan ini. Hingga kini petugas pun masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan korban. Udah, jangan banyak gerak ya, Pemirsa, mungkin bagi Anda yang akan melakukan perjalanan keluar kota saat libur panjang ini, harap tetap waspada dan juga berhati-hati ya, karena terjadi kecelakaan beruntun pemirsa yang melibatkan 3 mobil yang terjadi di Tol Semarang di Boyolali, Jawa Tengah, di mana 1 mobil minibus ringsek karena tergenjak bus dan truk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas sempat macet beberapa kilometer. Yang Anda saksikan ini pemirsa, total ada 3 mobil yang mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tol Solo Semarang atau tepatnya di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. 3 kendaraan yang terlibat adalah mobil truk, kemudian mobil minibus dan juga mobil bus. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun arus lalu lintas dari arah Semarang menuju ke Solo pun sempat macet hingga beberapa kilometer. Polisi harus bekerja ekstra menyingkirkan ratusan telur ayam yang berserakan di tengah jalan tol akibat kecelakaan ini.
Berkat kesigapan Satlantas Boyolali, mobil truk yang melintang pun akhirnya berhasil dievakuasi dengan cepat dan arus lalu lintas pun kembali normal. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 jenazah kembali ditemukan di area Cafe Alo, Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi terjepit bebatuan. Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia total ada 25 orang dan 1 orang dinyatakan hilang. Hingga hari kelima pasca longsor yang terjadi, tim gabungan kembali menemukan ada 2 korban tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Kedua korban yang berhasil ditemukan yaitu atas nama Tegar Haryanto yang merupakan warga Batang, Jawa Tengah, dan Nasrullah Amin yang merupakan warga Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan sebenarnya sudah menemukan kedua jenazah itu dalam posisi terjepit batu pada hari kemarin. Namun kondisi cuaca yang hujan kemudian tidak memungkinkan jenazah untuk dievakuasi pada saat itu juga. Hingga saat ini korban yang ditemukan meninggal dunia total sudah berjumlah 25 orang dan 1 orang dinyatakan hilang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penyambutan resmi dari pemerintah India di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, New Delhi pada Sabtu pagi waktu setempat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Presiden Prabowo pun disambut dengan upacara jajar, yaitu upacara kehormatan di Istana Kepresidenan yang kemudian dilanjutkan dengan kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasinya yang begitu mendalam atas dukungan India kepada pemerintah Indonesia selama ini. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan waktu untuk melakukan tabur bunga di makam Mahatma Gandhi. Presiden memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India, Mahatma Gandhi, yang berada di pemakaman Rajat Memorial, New Delhi. Usai meletakkan dan tabur bunga, Presiden ini juga sempat mengheningkan cipta sejenak. Presiden Prabowo juga menyampaikan kesan dan juga pesannya terhadap Mahatma Gandhi pada sebuah buku yang berada di tempat peristirahatan Mahatma Gandhi. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, yaitu diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkom Digi Mutia Hafid, dan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi belum terlaksananya pertemuan dari 2 ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Meski pemirsa, sinyal-sinyal komunikasi pun sudah banyak disampaikan di ruang publik, pertemuan ini pun nampaknya tak kunjung terwujud. Usai menutup Rapimnas Perempuan Indonesia Raya, Pira Gerindra yang digelar di Jakarta Selatan pada Sabtu siang, Muzani pun sempat menyampaikan, meskipun belum terwujud antara kedua ketua umum partai tersebut, komunikasi antara kedua partai pun terjalin sangat baik, baik itu di DPR maupun di luar DPR. Komunikasi seperti yang biasa dilihat dalam agenda-agenda di DPR, kedua partai tersebut pun sangat baik. Masalah pertemuan pun bukan siapa yang menginisiasi. Muzani mengibaratkan bagaikan meminum secangkir kopi. Yang penting adalah rasanya enak, bukan bertanya siapa yang buat.
Pemirsa, pembongkaran pagar laut yang membentang selebih dari 30 km dilakukan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pun hingga saat ini terus berjalan. Pembongkaran di wilayah pesisir Tanjung Pasir dilakukan oleh Danlat Tambal 3 Jakarta secara keseluruhan, di mana pagar laut berupa patok-patok bambu pun tersebut membentang sepanjang 30,16 km. Pembongkaran ini dipercepat untuk membuka akses melaut bagi nelayan. Total ada 3 titik pembongkaran pagar laut, yaitu di perairan Tanjung Pasir, Mauk, dan juga Kronjo. Pembongkaran pagar laut bergerakkan total ada 450 orang personil TNI Angkatan Laut. Cuaca, dan ini mungkin dari jam 11 tadi cuacanya kurang begitu bagus, di mana kedalaman tidak sampai 1 meter, sehingga kapal-kapal penarik juga tidak bisa lebih mendekat. Kemudian ada beberapa spot, ya terutama yang mendekati alur Mauk, ya Kali Cisadane, itu bambu-bambu yang akan kita cabut itu lebih besar dan tertancapnya lebih dalam. Ini agak menyulitkan kita. Jadi karena situasi cuaca ini kita beralih. Jadi yang sekiranya tidak bisa kita cabut pada kesempatan siang ini, kita beralih ke spot-spot yang lain. Ya, kami pun juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi penemuan mayat wanita dalam koper di wilayah Ngawi, Jawa Timur, di mana kini identitas dari mayat wanita tersebut pun telah terungkap. Pihak keluarga memastikan bahwa korban adalah anggota keluarga yang sesuai dari ciri-ciri fisik yang berada di tubuh korban. Setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Resort Blitar, pihak keluarga korban pun mendatangi ruang jenazah di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Setelah melihat jenazah korban, pemirsa, perwakilan dari keluarga kemudian memastikan bahwa jenazah memang benar merupakan keluarga mereka bernama Uswatun Hasadah, 29 tahun, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Hendy Suprapto dan Sulatebi, asal lingkungan Temanggung, di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kepastian tersebut diakui keluarga korban setelah melihat tanda-tanda khusus yang berada pada tubuh korban. Diketahui korban memiliki 2 orang anak dan bekerja sebagai sales kosmetik yang tinggal di wilayah Tulung Agung. Informasi sementara dari pihak keluarga bahwa korban terakhir pulang ke rumah ibunya di Blitar pada hari Jumat lalu untuk menjenguk 2 anaknya. Namun sejak Senin siang, korban sudah tak bisa lagi dihubungi pihak keluarga hingga akhirnya pada Kamis pagi ditemukan tewas di dalam koper di parit pembuangan sampah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Ya, kami akan mengajak Anda ke Sulawesi Tenggara, pemirsa, di mana pasca meledaknya mobil pickup pengangkut BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan 4 rumah warga di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau terjadi. Kebakaran hebat tak terelakkan, pemirsa, setelah sebuah mobil pickup pengangkut BBM pun terbakar hebat dan bahkan menyambar 4 rumah warga. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, pemirsa, bahkan dalam peristiwa kebakaran tersebut pun sempat terdengar ada suara ledakan. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menemukan ada beberapa bukti berupa jerigen berisi BBM yang terjatuh di jalan tak jauh dari lokasi kebakaran. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kebakaran tersebut.
Sementara itu pemirsa, seorang ibu yang membonceng anaknya naik sepeda motor tersambar kereta api saat hendak menyeberang di perlintasan kereta di kawasan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung korban selamat dan kecelakaan tersebut namun mengalami luka parah di bagian kaki. Sementara anak korban pun selamat karena melompat dari motor. Anaknya bodoh. Inilah detik-detik seorang ibu yang membonceng anaknya naik sepeda motor mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api di kawasan Jalan Gubeng Jaya 2, Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, korban hendak menyeberang di perlintasan. Namun, dalam jarak 20 meter, kereta api dari arah selatan melaju dengan kecepatan tinggi menuju stasiun Gubeng. Sehingga kecelakaan tak terhindarkan, korban pun tersambar kereta hingga tubuhnya terpental. Korban bernama Lara Raisa, 35 tahun, mengalami luka parah di bagian kaki usai disambar kereta. Sedangkan anaknya selamat setelah meloncat dari motor. Dan motor yang mereka kendarai mengalami rusak di bagian depan. Petugas PMI Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung menolong dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutombo untuk mendapatkan penanganan medis. Korban mengalami luka parah di kaki dan langsung dibawa bersama anaknya. Insiden tersebut terjadi diduga karena penjaga palang pintu terlambat menutup perlintasan kereta. Untuk kecelakaan di palang pintu antara Gubeng Jaya masuk ke Jalan Kalimantan, itu ada pengendara sepeda motor, anak dan orang tua perempuan melintas. Di sini kebetulan ada keteledoran dari penjaga rel, penjaga palang pintu, tidak tertutup, akhirnya tidak tahu ada kereta yang lewat. Jadi untuk korban luka sekarang ada di rumah sakit, ya, luka bagian kaki. Korbannya berapa orang? Korbannya satu orang, yang satu tidak luka, jadi hanya jatuh aja. Berapa orang naik motor teh? Dua orang berboncengan, anak dengan orang tua. Guna proses penyelidikan, Kepolisian Sektor Gubeng, Surabaya menutup akses perlintasan kereta api swadaya masyarakat tersebut untuk sementara waktu. Sedangkan penjaga palang pintu kereta api dibawa ke Mapolsek Gubeng, Surabaya untuk dimintai keterangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan dialog khusus untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam di mana pada ulang tahun ke-78 dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan hadiah spesial, yaitu berupa bunga anggrek dari Presiden Prabowo. Sebelumnya, Ibu Mega pun juga sempat menitipkan minyak urut untuk Prabowo Subianto. Sebenarnya apa arti dari hadiah-hadiah yang diberikan antar kedua tokoh hebat ini dan kapan pertemuan tersebut akan terjadi? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan ini semakin hangat. Terlihat jelas di hadapan publik setelah keduanya saling bertukar hadiah dan juga barang. Yang menarik perhatian publik, di ulang tahun ke-78 Presiden kelima Megawati Soekarnoputri mendapatkan kado spesial dari Presiden Prabowo Subianto berupa karangan bunga anggrek bulan sebagai ucapan selamat. Meskipun Prabowo harus melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kunjungan kenegaraan, kiriman bunga tersebut tetap sampai ke tangan Megawati tepat pada hari spesialnya. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya. Beliau berdua sudah seringkali saling tukar
hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega. Jadi seperti itu. Jadi itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama. Sebelumnya, Megawati pun menunjukkan perhatian serupa dengan menitipkan minyak urut untuk Prabowo. Diketahui minyak urut itu dititipkan Megawati melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzadi. Meskipun sampai saat ini Megawati dan Prabowo belum sempat bertemu langsung, namun hubungan mereka tetap terjalin erat. Lantas, apa makna dibalik bertukar hadiah dan barang kedua tokoh ini? Apakah hubungan hangat antara Prabowo dan Megawati sering bertukar perhatian melalui hal-hal sederhana menjadi sinyal bakal bertemu dalam waktu dekat? Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba ya pemirsa. Nampaknya kemudian itu yang bisa kita tangkap dari kedua tokoh besar ini, yang tadinya kemudian hanya sebuah wacana saja, perjumpaan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Namun saat ini nampaknya semakin dekat, semakin gencar disuarakan perjumpaan antara keduanya dengan sinyal-sinyal pun yang juga bisa kita tangkap di publik, yaitu baru-baru ini kemudian nampaknya saling bertukar hadiah. Apa sebenarnya arti dari minyak urut yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri dan juga kemudian pemberian bunga anggrek dari Prabowo Subianto untuk ulang tahun Bu Mega? Kalau kemudian memang sudah sedekat ini hubungannya, sudah seerat ini, sudah cukup mesra, mengapa tak kunjung bertemu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada juru bicara PD Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro. Selamat malam, Halo, Seno. Malam Mbak Maria. Akhirnya hadir juga di studio kami. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami ada pakar politik Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Selamat malam, Bung Ginting. Selamat malam, Mbak Ya. Ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Bung Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra Jakarta. Tapi sebelumnya kami ingin tanya dulu ke Seno nih. Kemarin sudah diterima hadiah spesial dari Pak Prabowo untuk Bu Mega, walaupun kemudian cukup padat Pak Prabowo ada kunjungan kenegaraan ya. Tapi respon Bu Mega sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kebetulan saya juga ke Batu Tulis waktu perayaan ulang tahun Ibu. Dan acaranya memang dimaksudkan untuk berlangsung dengan khidmat, dengan sederhana, hanya dengan keluarga dan kawan-kawan kerabat dekat. Tetapi memang ada beberapa karangan bunga dan kiriman bunga di situ. Nah, salah satunya memang istimewa, terkhusus dari Pak Presiden Prabowo. Ada papan bunga yang dikirim, karangan bunga, sekaligus kemudian bunga anggrek yang jadi bunga kesukaan Bu Mega. Nah, aduh ada kode-kode lagi nih. Ya, jadi bunga anggreknya warna ungu dan warna putih tuh. Itu memang jadi tumbuhan tanaman yang menjadi kesukaan Bu Mega. Dan biasanya hanya orang-orang yang punya hubungan dekat yang cukup lama dengan Bu Mega yang tahu bahwa Ibu Mega itu suka dengan bunga anggrek. Jadi Pak Prabowo termasuk yang cukup lama punya hubungan secara kesejarahan dan secara ideologis dengan Bu Mega. Secara pribadi hubungannya selalu tidak pernah ada masalah berarti. Dan kemarin itu kami mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk perhatian Pak Prabowo di tengah kesibukan beliau. Itu pun juga disampaikan tidak sih oleh Bu Mega dalam acara ulang tahun tersebut? Oh, kalau di acara ulang tahun memang kan banyak sekali ya tamu undangan yang datang. Dan acaranya juga cukup padat karena tamu-tamu tersebut. Bu Mega sempat nyanyi juga. Saya ingat salah satu lagu yang dinyanyikan Bu Mega itu judulnya My Way. Itu salah satu lagu kesukaan Ibu Mega juga. Jadi
lagunya betul-betul merepresentasikan suasana hati gitu ya, dengan lagu My Way itu. Lalu kemudian banyak juga tamu-tamu yang hadir dan memberikan selamat. Jadi memang acaranya nyantai saja, tidak ada kemudian acara sambutan khusus. Acara santai tapi dari segi hadiah, dari segi lagu ininya ke Bu Mega pun juga menyuarakan isi hati dan juga suasana politik saat ini ya. Yaitu lagu favorit Ibu Mega. Oh, oke. Kalau tadi sudah disampaikan cukup dekat hubungannya begitu ya. Sudah ada tidak sih sinyal-sinyal kapan akan bertemu? Waktu itu kan kita sempat berbincang juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Katanya bulan ini, betul tidak sih? Kan tinggal menghitung hari itu kalau bulan ini, Seno. Ya, kebetulan kita juga menghormati bagaimana jadwal dan kesibukan Pak Prabowo yang di hari-hari ini sedang ada lawatan kunjungan kenegaraan ke India kan. Artinya memang itu ada suatu misi kenegaraan yang harus dilaksanakan sebagai presiden, sebagai kepala negara, kita menghormati itu. Jadi tentu dalam posisi ini saya rasa secara hambatan, secara hubungan itu tidak ada hambatan berarti. Tetapi memang seperti yang saya sampaikan waktu itu, ini masalah teknis saja kok. Dari kesiapan waktu kedua tokoh, kemudian juga saya rasa terkait tanggal nanti Bu Mega dan Pak Prabowo yang akan menentukan secara langsung. Oke, nggak ada hambatan, Bung Ginting. Bagaimana Anda juga memaknai anggrek bulang dari Hambalang tersebut? Iya, ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan keduanya itu melebihi dari hubungan politik di antara mereka. Jadi sesama anak bangsa punya hubungan yang sangat harmonis, walaupun ada dinamika-dinamika, terutama dinamika pada saat pemilu presiden. Ya, tapi tentu saja publik melihat bahwa tarik ulur rencana pertemuan ini selalu terjadi, misalnya sebelum pelantikan Presiden Prabowo, setelah pelantikan Presiden Prabowo, setelah ulang tahun PDI Perjuangan, setelah ulang tahun Megawati. Tapi sampai sekarang publik melihat hilalnya tuh belum ada. Hilalnya belum kelihatan. Anda masih melihat ini belum ada hilalnya, meskipun sudah disampaikan ini masalah teknis saja sebenarnya. Hubungannya sudah cukup dekat, cukup mesra. Apa yang dikhawatirkan, Bung Ginting? Ya, paling tidak publik juga melihat setidaknya ada klaster-klaster juga di dalam tubuh PDIP pada saat sebelum pengumuman kabinet. Pertama tentu saja ada yang menginginkan masuk di dalam kabinet, yang kedua tentu saja menunggu dulu, lihat dulu baru masuk, ketiga ada yang menolak. Nah, saya kira itu demokratis ya, di mana-mana ada faksi-faksi, ada pikiran-pikiran seperti itu. Namun demikian menurut saya pertemuan ini bisa kehilangan makna atau bisa kehilangan momentum apabila kemudian situasinya berlarut-larut. Nah, awalnya barangkali Prabowo lebih membutuhkan pertemuan itu. Tapi sekarang menurut saya Prabowo sudah full power. Artinya dukungan yang luar biasa di dalam pemerintahan dan juga dukungan di dalam parlemen. Tapi setidaknya pertemuan dua tokoh ini, Gerindra atau Prabowo dengan juga PDIP atau Megawati, ini mempertemukan dua pemenang pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024. Tapi sistem pemerintahan kita adalah presidensil, di mana kemudian presiden itu tentu lebih firm, punya kekuatan penuh, dan kalau di parlemen di mana PDIP memimpin itu kan kepemimpinannya kolektif. Nah, sementara kalau presiden itu eksekutif tunggal. Sebentar Bung Ginting, maksud Anda artinya PDIP jangan terlalu jual mahal dong gitu? Nah, kira-kira udah dijawab. Ya, saya kira awalnya barangkali Prabowo lebih membutuhkan. Kalau sekarang menurut saya PDIP lebih membutuhkan. Juga karena itu diupayakan, barangkali publik juga berharap PDIP dong sekarang yang lebih agresif. Membutuhkan dalam hal apa, Bung? Nanti kita konfirmasi juga ke Seno nih. Ya, saya kira begini ya, Prabowo itu menginginkan bahwa semua akan dirangkul. Potensi-potensi bangsa, artinya siapapun masuk di dalam. Tapi dari segi PDIP-nya? Nah, kalau PDIP casingnya misalnya melalui pernyataan-pernyataan Sekjen Hasto, itu di luar. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan Puan Maharani itu ada di dalam, kan seperti itu. Jadi publik juga menangkap seperti itu. Tapi
dalam pengertian walaupun tidak di dalam kabinet, tapi dukungan PDIP terhadap Prabowo Subianto juga kan sangat kuat, termasuk di parlemen. Sehingga publik juga melihat bahwa ini momentumnya barangkali menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Apakah kemudian setelah 100 hari itu ada evaluasi, dibuka lagi kesempatan PDIP untuk masuk dalam pemerintahan? Itu pertanyaan besarnya. Akankah kemudian standing point PDIP saat ini seperti apa sih? Akankah berubah, Seno, seperti yang disampaikan oleh Bung Ginting? Menebak-nebak sinyal-sinyal yang ada sejauh ini mengapa tak kunjung bertemu? Dijawabnya nanti ya. Sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu dia tadi bagaimana kemudian pemberian anggrek bulan dari Hambalang dari Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya saya bertanya bertanya kepada Bung Ginting gini, ini jangan-jangan menunggu waktu ini juga kemudian sembari menentukan posisi. Akankah kemudian nanti posisi dari PDI Perjuangan akankah tetap standby di luar pemerintahan gitu kan, ataukah nanti justru akan ada perubahan di sana? Ini publik menunggu-nunggu hingga saat ini. Ya, kebetulan yang sudah pasti firm itu adalah posisi bahwa kami dipercaya rakyat sebagai partai pemenang pileg. Artinya dengan posisi itu kami ditugaskan, diamanatkan untuk menjadi ketua DPR RI. Nah, dalam posisi itu maka menjadi suatu tanggung jawab politik buat kami untuk sejauh ini adalah melaksanakan politik check and balance yang baik. Dan posisi itu kami pegang dengan konsisten pasca Pilpres selesai. Kami sampaikan bahwa memang di Indonesia ini tidak mengenal asas oposisi atau koalisi. Gitu ya. Artinya kalau oposisi itu persepsi publik nanti, oh semua yang dilakukan pemerintah pasti salah, harus dilawan oleh partai oposisi gitu. Tapi dengan perspektif presidensialisme harusnya tidak ada itu. Nah, dalam urusan itu, maka kami menempatkan diri sejauh ini adalah berada di luar pemerintah. Sejauh ini, artinya kemungkinan bisa berubah? Namanya di dunia ini apa yang nggak bisa berubah. Tetapi sejauh ini setidaknya kami sudah konsisten membuktikan bahwa pasca Pilpres sampai hari ini itu kami berada di luar pemerintah dan di dalam posisi melaksanakan fungsi check and balance. Maka dari itu saya rasa kami juga menjalankan tugas dengan sebaik mungkin kok. Artinya pada saat ada program pemerintah yang senafas dengan kami dukung. Kalau ada program yang implementasi di lapangannya kurang baik tentu akan kami berikan kritik konstruktif. Tetapi dalam posisi itu baik Pak Prabowo maupun Bu Mega sejauh ini saling menghormati posisi politik satu sama lain. Nah, jadi hubungan pribadi beliau berdua ini menjadi modal yang sangat baik untuk menjalankan komunikasi di tengah perbedaan posisi itu. Nah, masyarakat Indonesia ini kan sering kesulitan, Pak. Artinya dengan satu pepatah itu misalnya antar kawan tuh tak harus sesama perahu, itu kayaknya susah gitu loh. Harusnya ini kalau kawan berarti kumpul semua gitu. Lah, bukankah politik kita seperti itu? Kalau kami di PDI Perjuangan saya rasa sudah membuktikan bahwa pada saat ada posisi politik, standing position, maka kami akan konsisten dengan apa yang kami ucapkan dan apa yang kami tetapkan. Siap pula mengkritik pemerintahan saat ini jika kemudian ada yang tak senafas dengan PDI Perjuangan? Oh ya pasti, dan itu sudah kita lakukan. Artinya secara implementatif program-program pemerintah di ongoing proses 100 hari kemarin, itu banyak juga tuh kritik dari kami soal makan bergizi gratis misalnya. Secara spirit kita mendukung penuh. Artinya itu suatu hal yang positif, visi baik dari Presiden. Tetapi di lapangan kan ada banyak temuan data yang perlu kita catat. Misalnya soal ada anak yang habis makan bergizi gratis keracunan. Masalah deliverynya misalnya ini ada kritik dari daerah, wah nanti di APBD di daerah memberatkan dong untuk program ini kalau anggarannya harus bagi-bagi ke daerah dan pusat. Nah, hal semacam ini kita berikan catatan kritis, tetapi bukan berarti kita tolak sama sekali programnya. Nah, pola semacam itu tentu kita suarakan secara konsisten. Oke, menarik. Ini sudah tergabung juga bersama dengan kami ada Bung Riza Patria. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Riza, tadi kita sempat berbincang dengan Mas Seno dan juga Bung Ginting gitu ya. Nampaknya ini wacana menunggu bagaimana kemudian pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini sembari juga menentukan posisi nanti PDI Perjuangan akan seperti apa. Karena kalau dilihat katanya ini nampak pucuk dicinta ulang pun tiba, sama-sama mau sebenarnya. Apakah kemudian di sini juga memperlihatkan bagaimana Pak Prabowo tetap ingin merangkul PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan? Seperti itu tidak sih makna dari kiriman bunga anggrek bulan untuk Bu Mega itu tadi, Bung Reza? Ya baik, yang pertama ya sebagaimana kita ketahui bersama
hubungan kedua tokoh bangsa ini, Pak Prabowo yang sekarang sebagai Presiden ke-8 dan Ibu Megawati sebagai Presiden ke-5 punya hubungan yang baik sejak lama, sejak kedua orang tuanya Bung Karno dan Pak Sumitro, kemudian juga sejak juga dulu pernah sama-sama di Pilpres Mega Pro 2009 dan seterusnya. Hubungan keduanya sangat baik dan semakin baik, semakin hangat. Dan juga hubungan kedua partai antara partai PDIP dengan partai Gerindra juga sangat baik. Terlebih 5 tahun lebih Mbak Puan di pimpinan DPR bersama Pak Dasko juga hampir setiap hari bertemu berdialog, tidak hanya membahas masalah-masalah DPR, tapi juga masalah bangsa, masalah rakyat, dan masalah kedua partai. Dan tentu juga hubungan baik antara Pak Prabowo dan Ibu Mega terus dibahas antara Pak Dasko dan Mbak Puan di DPR hampir setiap hari ketemu. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan lain bahwa memang kedua tokoh bangsa ini punya hubungan yang baik ya. Juga ideologi partai juga yang sama, juga sama-sama mengedepan kepentingan rakyat, wong cilik, dan juga Pancasila, Merah Putih, NKRI. Terlebih lagi Pak Prabowo orang yang sangat bijak, yang sangat akomodatif. Pak Prabowo selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Beliau selalu menyampaikan berkali-kali di banyak kesempatan bahwa musuh satu terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Jadi sekali lagi beliau sangat ingin semua elemen bangsa bersama-sama bekerja, bersinergi, bergotong royong membangun bangsa. Jadi saya kira itu pesan yang penting. Kita lihat komposisi daripada Kabinet Merah Putih mengakomodir semua kepentingan, tidak hanya partai, ormas, akademisi, profesional, pengusaha, tokoh, dan sebagainya. Beliau satukan dalam Kabinet Merah Putih yang semua bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir ini, di awal 3 bulan ini terlihat sekali kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo. Kita lihat, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyampaikan kepuasannya atas kinerja kepemimpinan Kabinet Merah Putih, kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi bagi kami, para menteri dan semua jajaran, para wakil menteri, utusan presiden dan sebagainya, juga lembaga, tidak ada visi menteri, semuanya yang kami laksanakan adalah visi presiden, visi misi presiden. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, goals daripada presiden, itulah yang kami sama-sama sejajar kabinet laksanakan. Dan kami mengerti betul keinginan Bapak Presiden agar adanya percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, termasuk program-program unggulan seperti makan gizi gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis agar segera dilaksanakan. Ya, Bung Riza, tapi begini, kalau Anda tadi sudah menyampaikan, tadi paling tidak menggambarkan ya bagaimana sebenarnya hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang begitu tetap hangat, tetap baik-baik saja, bahkan sejalan, sevisi, semisi begitu ya. Namun kalau semuanya sudah sama, kenapa sampai sekarang tak kunjung bertemu, Bung Riza? Ya, soal pertemuan ini kan masalah waktu saja. Seperti yang kita ketahui, Bapak Prabowo sudah juga berkali-kali sejak lama ingin ketemu, sudah menyampaikan, tapi kesibukan masing-masing. Kami menghormati kedua tokoh ini punya kesibukan masing-masing dan mencocokkannya memang tidak mudah, namanya juga masing-masing pimpinan partai, ketua umum, dan juga presiden dan sebagainya. Jadi sama-sama, yang pasti keduanya punya hati yang sama, punya pikiran yang sama, punya harapan yang sama, cita-cita yang sama untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan rakyat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masalah pertemuan hanya masalah waktu, dan kebetulan memang diharapkan kemarin bisa ketemu, tapi Pak Prabowo kebetulan ada acara kenegaraan ke India, jadi belum bisa bertemu. Tapi ini cuma masalah waktu saja yang tertunda, juga bukan batal pertemuannya, bukan. Tapi pertemuan yang tertunda. Semua seluruh rakyat Indonesia ingin sekali kedua tokoh ini duduk dalam satu meja
bersama-sama membahas. Dan kami berterima kasih dan bersyukur Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, Ketua Umum PDIP Perjuangan, memberikan dukungan yang baik, yang penuh, menyampaikan semua kadernya agar membantu mendukung pemerintahan Bapak Prabowo, yang tentu ini kami sambut baik, sekalipun sampai hari ini posisinya masih di luar, tapi yang kami rasakan seluruh kader PDIP, anggota Dewan dan lain semua tokoh-tokoh memberikan dukungan dan apresiasi terhadap semua program-program yang dilaksanakan. Tentunya juga kami membutuhkan kritik dari siapapun yang membangun, yang memberikan solusi-solusi seperti disampaikan oleh Mas Seno tadi. Semua kritik bagi seluruh rakyat kami tunggu, selama itu untuk kepentingan bangsa, untuk kebaikan, termasuk dari PDIP. Jadi Pak Prabowo sekali lagi seperti yang kita ketahui adalah sosok figur seorang yang selalu mengedepankan persatuan-kesatuan, kebersamaan, persaudaraan, gotong royong, dan ingin bekerja bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa, komponen bangsa, tokoh bangsa, seluruh rakyat Indonesia bersama-sama bekerja, berjuang untuk kepentingan bangsa, negara, pembangunan Indonesia ke depan. Ditekankan sekali lagi tadi begitu, ingin bekerja bersama-sama, kata gitu. Masih ada niatan ingin merangkul nampaknya, dan hari kemarin harusnya bertemu ya Seno ya? Memang sudah diagendakan begitu atau bagaimana? Enggak juga ya, kita memang mengagendakan acara, tapi saya nggak ngerti bagaimana kira-kira, karena janjian antara dua tokoh ini seperti yang disampaikan Bung Risa tadi, ini masalah momennya, masalah timingnya, masalah persiapannya itu pasti dihitung betul. Nah, tapi dalam konteks ulang tahun kemarin saya rasa memang adalah momen yang intimate dengan keluarga dan teman dekat, dan khususnya dengan kader-kader internal PDI Perjuangan. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana Presiden Prabowo kan, nanti kemarin juga ada agenda ke India, kita nggak mau mengganggu agenda itu. Oke lah kalau begitu, tapi seperti dengan judul kita ya, Anggrek Bulan dari Hambalang, kita coba ingin lihat dulu sebenarnya apa sih makna dari sebuah anggrek bulan, kado spesial dari Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami tampilkan informasi untuk Anda pemirsa. Karena ini yang kemudian juga ditangkap oleh publik, sinyal-sinyal apa sih sebenarnya yang diberikan oleh Presiden Prabowo melalui anggrek bulan ini kan, karena banyak pula yang kemudian mengartikan banyak hal, dari mulai anggrek bulan ini dari yang warna putih hingga warna ungu. Ini nampaknya tanda penghormatan dari seorang Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri begitu ya. Tapi Bung Ginting, Anda juga melihat tidak sih sebenarnya tadi dari yang disampaikan oleh Bang Riza begitu ya, bahwa sebenarnya memang masih ada niatan kok dari Presiden Prabowo untuk merangkul itu tadi, tidak hanya untuk pertemuan ataupun membuat gimmick-gimmick politik saja, tapi memang ada niatan di sana untuk merangkul PDI Perjuangan? Iya, saya melihat begini, awalnya ada kendala psikologis. Kendala psikologis itu adalah Presiden Jokowi, presiden sebelumnya. Artinya sebelum pelantikan presiden, setelah pelantikan presiden. Tapi sekarang setelah hampir 100 hari, menurut saya tidak ada kendala lagi. Artinya Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Mestinya pertemuan itu bisa segera dilaksanakan. Jangan kemudian kehilangan momentum. Nah, ini kan ada dua momentum yang ditunggu-tunggu publik. Pertama adalah 100 hari pemerintahan Prabowo pada 28 Januari, dan yang berikutnya menjelang Kongres PDI pada bulan Maret atau April. Nah, ini tentu saja ditunggu-tunggu publik, dan dukungan terhadap PDI Perjuangan di tengah isu bahwa Kongres kemungkinan akan di out begitu ya. Ini tentu saja hubungan atau pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu ditunggu-tunggu publik. Apa yang ingin dibicarakan. Jadi bukan semata-mata lagi sekedar silaturahim atau anggrek bulan atau nasi goreng, tapi kira-kira inti pertemuannya, bahasannya tuh apa? Karena sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan agenda pertemuannya akan membahas apa. Dan nggak mungkin dipublikasi juga sebenarnya teman-teman dua tokoh besar. Tapi kalau boleh berandai-andai, Anda melihat ini, akankah kemudian nanti ada hal besar dari hasil pertemuan dua tokoh ini? Akankah kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Seno, untuk saat ini sementara sih berada di luar pemerintahan. Akankah nanti berubah kalau Anda melihat, Bu Ginting? Ya, saya kira publik juga akan senang dua tokoh ini bertemu, terutama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang menarik adalah
pernyataan PDIP pada tahun 2004, 2009 itu berbeda dengan 2024 ini, di mana waktu itu PDIP tegas menyatakan oposisi terhadap pemerintahan SBY karena hubungan psikologis yang kurang baik antara Megawati dengan SBY. Tapi sekarang hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto nyaris tidak ada kendala psikologis. Saya kira bagus ini akan ada pertemuan. Dan bukan tidak mungkin kemudian PDIP juga akan masuk di dalam kabinet. Tapi mungkin itu terjadi? Sangat mungkin terjadi. Ini politik itu sangat dinamis. Terutama ini, 3 tahun setelah pemerintahan biasanya akan ada dinamika yang luar biasa. Dan semua partai politik sudah berpikir untuk 2029. Jadi akan ada yang keluar, akan ada yang masuk. Jadi di dalam politik itu pintu tidak boleh ditutup rapat-rapat, tapi harus ada ruang untuk keluar masuk. Kira-kira begitu. Seno. Oh, tiba-tiba ke aku nih. Jadi prinsipnya mungkin gini. Mungkin masih berubah itu katanya. Enggak, prinsipnya gini Mbak Maria. Kenapa kok pada zaman Pak SBY tadi, Pak Ginting menyatakan bahwa kita sudah tegas menyatakan bahwa tidak akan masuk dan seterusnya. Memang karena itu terjadi setelah Kongres ya. Artinya pada saat Kongres itu adalah momentum politik yang memang menjadi satu momen yang diamanatkan pada kami secara internal untuk bisa menyatakan sikap politik atas pemerintahan. Nah kebetulan di 2024 ini kan memang belum Kongres nih kita. Nah secara legalistik formalnya itu nanti ketegasan kami seperti apa sikap politiknya itu akan disampaikan melalui Kongres. Oke, artinya nanti apakah kemudian akan ada hal mengejutkan dan juga perubahan sikap politik dari PD Perjuangan usai Kongres? Dijawabnya sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Jadi menarik di bahasan ini. Selalu menarik mesti kalau kita berbicara mengenai sinyal-sinyal di politik terutama dari dua tokoh besar ini ya. Karena perlu juga kita simak ini pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi yang mengatakan bahwa kiriman bunga anggrek dan juga vitamin kepada Megawati Soekarnoputri di hari ulang tahunnya dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah sebagai doa, dan juga bunga anggrek adalah bunga yang kemudian disenangi oleh Ibu Megawati. Selain juga bunga anggrek, Pak Prabowo pun nampak juga memberikan vitamin pemirsa. Oh, itu kan selamat ulang tahun. Doa dari seorang sahabat, dari seorang kawan, itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang juga diharapkan oleh kita semuanya. Biasa dan diharapkan oleh semua orang. Kita sebagai manusia semakin banyak yang memberi doa semakin bagus. Mudah-mudahan doa-doa itu dikabul. Pertanyaannya kenapa anggrek? Memang Bu Mega itu mencintai anggrek. Di antara banyak bunga yang disukai oleh beliau itu antara lain anggrek, favoritnya. Kalau itu ya Pak Prabowo itu punya kebiasaan kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat selalu mencari vitamin yang baik. Dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara, dan karena beliau ngerasain vitamin itu enak untuk badannya, beliau menghadiahkan itu kepada banyak tokoh. Kepada Pak Jokowi, kepada Bu Mega dikirimkan vitamin-vitamin itu. Dan kepada tokoh-tokoh lainnya. Karena vitamin itu baik dan Pak Prabowo merasa orang-orang ini harus sehat, orang-orang ini harus kuat, orang-orang ini harus fit, karena yang difikirkan tokoh-tokoh ini adalah negara, bangsa, rakyat yang jumlahnya banyak dengan persoalan yang begitu kompleks sehingga vitalitas, daya tahan itu menjadi sesuatu yang penting, imunitas. Karena itu Pak Prabowo menawarkan beberapa vitamin, kalau itu betul. Nah itu dia tadi Pak Prabowo memang bahkan pada saat kunjungan ke luar negeri ingatnya Bu Mega loh. Kan cukup spesial sekali ya. Ini kita tanyakan ke Bung Riza. Bung Riza, sebegitu dalamkah kemudian perhatian dari seorang Prabowo Subianto kepada Bu Megawati Soekarnoputri? Apakah kemudian juga ini sinyal-sinyal kembali untuk kemudian mengajak PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan? Ya memang seperti yang kami sampaikan berulang kali, hubungan
kedua tokoh ini sangat hangat, sangat baik ya. Terlebih Pak Prabowo orangnya sangat ingin punya sahabat, punya teman, punya hubungan yang baik dengan semua orang ya. Tidak ada musuh, bahkan terhadap orang-orang yang pernah membuli, menjelek-jelekan, menghina, memfitnah dan sebagainya. Beliau selalu menganggap bahwa orang itu adalah tetap teman, tetap sahabat ya. Terlebih bagi Ibu Megawati, seorang presiden kelima, seorang ketua umum, seorang anak proklamator, seorang tokoh, seseorang yang punya jasa yang besar pada bangsa negara, tentu penting bagi beliau Pak Prabowo untuk terus dapat menjaga hubungan baik. Terlebih PDIP juga sekarang udah yang ketiga kalinya, alhamdulillah menjadi pemenang pemilu. Tentu dukungan, hubungan baik dengan PDIP menjadi sangat penting bagi pembangunan bangsa ke depan. Jadi sekali lagi Pak Prabowo sangat menganggap bahwa Ibu Mega adalah seorang tokoh yang penting, tokoh bangsa yang punya pengaruh yang besar, dan seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa negara, dan terus diperlukan kontribusi Ibu Mega bagi bangsa. Sekalipun sekarang Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo selalu ingin mendengar masukan, mendapat masukan, saran, rekomendasi, dan sebagainya dari siapa saja, dari seluruh rakyat Indonesia, dari tokoh-tokoh, terlebih dari Ibu Megawati sebagai presiden kelima yang punya pengalaman dan sejarah panjang. Jadi sekali lagi hubungan yang baik ini akan terus dijaga, saya yakin oleh keduanya, dan tentu akan memberikan kesejukan dan kebaikan bagi bangsa negara ke depan. Oke, tapi begini Bung, akankah kemudian Pak Prabowo juga akan legowo begitu ya, mengingat perhatiannya begitu besar kepada Bu Mega, kalau kemudian nanti, tadi sempat disinggung-singgung ada Kongres PD Perjuangan, kalau kemudian berubah posisi, tetap berada di luar pemerintahan dengan kemudian tegas mengkritik pemerintah, legowo nggak sih Pak Prabowo begitu? Iya tentu dalam politik itu satu hal yang biasa, ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar. Yang penting bukan posisinya di dalam atau di luar, tapi kontribusi apa yang diberikan bagi bangsa negara. Kalau di dalam tidak memberikan kontribusi juga tidak baik bagi Pak Prabowo. Sebaliknya kalau di luar tapi memberikan kontribusi baik, itu malah jauh lebih baik. Jadi sekali lagi yang penting bagi Pak Prabowo adalah kontribusinya bagi bangsa dan negara, bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan posisinya ada di dalam atau di luar. Namun demikian Pak Prabowo selalu ingin mengajak semua elemen bangsa dimanapun posisinya, apapun kedudukannya, keberadaannya, profesinya, jabatannya, semua beliau selalu ingin mengajak untuk bekerja sama gotong royong membangun bangsa. Beliau menyadari masalah bangsa ini sangat besar, sangat kompleks, tidak bisa diselesaikan oleh satu dua partai, oleh satu dua ormas, oleh satu dua tokoh. Harus semua, seluruh tokoh, seluruh bangsa, seluruh partai, seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif dengan posisinya masing-masing, dengan kedudukan masing-masing untuk membangun bangsa bersama-sama. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Prabowo, itulah sebabnya beliau selalu mengedepankan pentingnya sinergi, kebersamaan, gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, itu menjadi hal yang penting bagi beliau. Jadi sekali lagi hubungan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik dan akan terus baik. Dan hubungan PDIP dengan Gerindra juga saya yakin sangat baik, akan terus baik. Dan insya Allah kedua tokoh ini akan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Anda melihat demikian? Ya, saya kira di antara 4 presiden yang masih ada, Megawati, SBY, Jokowi, dan Prabowo, Prabowo itu relatif yang bisa diterima oleh semuanya, bisa masuk ke semuanya, yang lain tidak. Nah, jadi ini bandul dikuasai oleh Prabowo. Kendati hubungan Prabowo dengan Megawati dalam 3 kali pilpres itu di kutub yang berbeda ya. Misalnya 2014, 2019, 2024, tapi sinyal mereka dekat itu adalah pada saat Pilkada Jakarta itu. Ketika apakah akan ada gugatan dan segala macam, publik juga sudah menangkap bagaimana Prabowo memutuskan bahwa sudahlah, terima saja keputusan ini, tidak ada lagi di tengah ada upaya Jokowi misalnya, desas-desusnya ingin gugatan sampai di MK. Tapi keputusan Prabowo untuk menerima hasil Pilkada Jakarta
itu menandakan hubungan antara Prabowo dengan Megawati sangat baik. Dan hubungannya juga, manggilnya juga Mas Bowo, kemudian Mbak Mega dan segala macam. Ini juga menandakan bahwa hubungan mereka itu bukan sekadar hubungan politik saja, tapi udah hubungan kekeluargaan. Pernyataan Megawati misalnya mengatakan, apabila Pak Prabowo, Mas Bowo berada di posisi saya, ketika kadernya dizolimi dalam tanda kutip, saya kira sikapnya juga akan sama. Ini Megawati berusaha menaikkan persoalan-persoalan bahwa keduanya sesungguhnya tidak ada kendala, walaupun 3 kali pilpres kemarin terlihat berbenturan, tapi secara hati tidak ada masalah. Ya itulah demokrasi gitu. Itulah demokrasi. Nampaknya pertemuan akan segera terwujud ya. Ya semoga, walaupun hilalnya sampai sekarang belum, tapi saya kira juga sebelum Kongres PDIP itu akan ada pertemuan itu. Sebelum Kongres akan ada pertemuan, betul tidak Sino? Ya bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi pertemuan itu tergantung dari, sama sekali ini sangat tergantung dari beliau berdua. Hanya beliau berdua, baik Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka saya rasa dengan posisi itu, kalau tadi Bung Riza juga sudah menjelaskan panjang, artinya hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega itu landasannya adalah sikap saling hormat menghormati. Apapun posisi politiknya, baik pada saat pilpres, kompetisi, meskipun berbeda tetap saling hormat menghormati. Setelah pilpres selesai ada yang menang kalah, juga tetap saling hormat menghormati. Dalam kondisi seperti itu, maka hubungan komunikasinya bisa berjalan lancar. Loh, belum bertemu sekalipun loh Mbak Maria, selama ini tetap bisa kok secara efektif menyampaikan pesan satu sama lain. Kami seringkali terbuka, publik bisa melihat ada utusan-utusan dari kami yang berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Misalnya melalui senior-senior partai yang ditugaskan, ada Pak Ahmad Basara, ada Mas Pram, dan banyak nama-nama lain. Artinya komunikasi itu tetap bisa berjalan dengan efektif kok, meskipun tidak ada pertemuan fisik, belum ada pertemuan fisik. Jadi sebenarnya kami juga berharap, kita mendoakan agar pertemuan besok, apabila betul-betul momentumnya ada dan terjadi pertemuan, tentu tidak hanya seremonik dan simbolik kan yang diharapkan masyarakat, tetapi ada tidak lanjut apa. Nah, maka dari itu agar ini berkualitas betul pertemuannya, momentumnya harus betul-betul tepat. Tidak bisa diburu-buru. Nunggu apa lagi? Senunggu momen apa lagi gitu loh. Nunggu akurasi momentum yang paling tepat. Kalau di dunia tinju itu Mbak Maria, petinju yang paling baik itu bukan petinju yang paling cepat atau yang paling kuat, tapi yang paling bisa dan paling mampu membaca momentum. Kayaknya begitu tuh kalau dari dunia. Makanya ini menunggu momentum yang terbaik, akurasinya paling tepat. Apalagi pasca 100 hari mendekati 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, ini kan ada satu temuan menarik dari survei Litbang Kompas. Approval rating Pak Prabowo ini sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari kemudian approval ratingnya mantan presiden sebelumnya, Pak Jokowi. Itu lebih tinggi di periode pertama gitu ya. Jadi artinya Pak Prabowo hari ini bisa menjadi presiden yang dicintai rakyat, yang bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak perlu diganggu-ganggu oleh kenangan mantan. Nah itu kurang lebih. Tegas di sana ya. Oke, terakhir deh saya ke Bang Riza. Bang Riza, artinya jadi kapan nih kalau kemudian PDIP sudah membuka peluang, ayo kapan kalau mau bertemu, tinggal menunggu waktu dari Presiden Prabowo, kapan nih? Apakah usai kunjungan kenegaraan dari India langsung akan bertemu atau bagaimana? Ya sejak lama selalu ingin ketemu, sejak pilpres selesai juga sekalipun belum diumumkan juga Pak Prabowo selalu ingin ketemu dengan Ibu Megawati, dengan semua tokoh. Jadi sekali lagi keinginan beliau sangat kuat untuk ketemu dengan Ibu Megawati, dengan seluruh tokoh bangsa, apapun posisinya, kedudukannya, karena beliau menyadari sekali penting sekali ketemu tokoh-tokoh bangsa, apalagi sekaliber Ibu Megawati. Jadi sekalipun tadi disampaikan Mas Seno, Pak Prabowo mendapat approval rating tertinggi 80,6, 85,1%, kepuasan dan kinerja Pak Prabowo sebagai presiden dan jajaran, tapi beliau merasa bahwa itu adalah kerja seluruh jajaran, kerja seluruh kabinet, kerja seluruh pembantu-pembantu beliau. Jadi beliau merasa tetap membutuhkan dukungan, bantuan semua pihak, termasuk Ibu Megawati dan PDIP. Jadi sekali lagi
kami merasa penting terus bisa membangun hubungan yang baik. Terlebih Pak Prabowo orangnya selalu ingin bersama-sama membangun bangsa dan negara. Dan apakah hubungan baik itu juga kami harus bersyukur bahwa kepuasan publiknya tinggi, namun demikian kebersamaan hasil yang diperoleh atas kerjasama bersama jauh lebih baik. Oke, hubungan baik ini nampaknya juga kemudian harus juga terlihat secara fisik juga gitu, karena itu publik yang menantikan. Kita akan tunggu lah ya momen apa lagi nanti ya untuk mempertemukan kedua tokoh besar ini ya, dan juga apa menunya itu nanti kita tunggu. Terima kasih banyak Bung Riza atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Mas Seno, terima kasih Bung Ginting. Terima kasih Mbak Maria. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan terus hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Memasuki hari ke-9 pasca kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, petugas gabungan kembali melakukan pencarian korban. Pihak kepolisian menerjunkan anjing pelacak untuk membantu proses evakuasi korban yang diduga tertimbun puing bangunan. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satria Triputra bersama dengan sejumlah anggota kemudian mendatangi lokasi kejadian di Gedung Glodok Plaza untuk kemudian membantu proses pencarian. Mereka melakukan penyisiran di lokasi kebakaran Gedung Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta untuk mencari korban hilang lainnya. Anjing pelacak pun juga kemudian diterjunkan oleh Polri untuk membantu proses pencarian yang dilakukan pada lantai 7, 8, dan 9. Sementara pihak polisian telah memeriksa total 15 orang saksi untuk mengetahui awal mula penyebab terjadinya peristiwa kebakaran. Sejumlah dokumen juga turut diperiksa pemirsa untuk kemudian bisa lebih mendalami kasus kebakaran ini. Pemirsa, 2 dari 3 jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza telah diserahkan pihak Rumah Sakit Polri Jakarta ke keluarga korban. 1 jenazah lainnya yaitu Osima Yukari kini masih menunggu kedatangan pihak keluarga untuk diserahkan. Tiga jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta yang telah diidentifikasi adalah Zuhfi F. Raja, Aulia Belinda, dan Osima Yukari. Jenazah Zuki F. Raja dan Aulia Belinda telah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing di Pekanbaru dan Makassar. Sementara pemirsa, jenazah dari Osima Yukari masih di Rumah Sakit Polri Jakarta menunggu dijemput oleh keluarga. Ya, kita coba ajak Anda untuk memperbarui hal ini. Sudah ada rekan kami di sejumlah titik. Pemirsa, sudah ada rekan kami Celia Alexander langsung dari RS Polri Jakarta, dan juga rekan kami ada Kristanti Yosefa langsung dari kediaman korban Osima di Kendal, Jawa Tengah. Kita coba ajak Anda menuju ke RS Polri terlebih dahulu. Celia, bagaimana kondisi di sana dan sudah adakah kemudian kepastian kapan jenazah akan dijemput oleh keluarga korban? Baik, Maria Segaf dan juga pemirsa, mengenai kepastian kapan kemudian jenazah dari Osima Yukari ini akan dijemput oleh pihak keluarga, ini kami masih menunggu karena informasi yang masih kami dapatkan sampai saat ini masih menunggu kedatangan dari ibunda yang berangkat dari Hong Kong menuju ke Indonesia yang mungkin akan tiba sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Ini pantauan kami, informasi sementara yang kami dapatkan saat ini di Rumah Sakit
Polri Kramat Jati. Dan kita ketahui bersama memang sudah ada 3, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari 12 jenazah yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 3 identitas tersebut pemirsa memang sudah dipulangkan, ada 2 jenazah yakni Zuki Raja yang sudah dipulangkan ke Pekanbaru Riau pada Jumat pagi, sedangkan jenazah lainnya yakni Aulia Belinda yang sudah dipulangkan pada Jumat malam menuju ke Makassar dan rencananya akan dimakamkan pada esok hari di Toraja, Sulawesi Selatan. Sedangkan 1 jenazah lainnya seperti yang tadi sudah disampaikan adalah Oshima Yukari berusia 29 tahun, merupakan pramugari yang hingga kini masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga untuk menjemputnya dan juga dipulangkan menuju ke Kendal, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan di sana. Hingga saat ini memang dari Rumah Sakit Polri kami masih belum melihat ada kedatangan dari pihak keluarga, mengingat juga kurang lebih sekitar 2 jam lagi begitu waktu atau yang seperti informasi yang beredar yang kami dengarkan mengenai penjemputan dari jenazah Oshima Yukari yang akan dijemput oleh pihak keluarga yang berada di Jakarta, termasuk juga menunggu kedatangan dari sang ibunda yang bertolak dari Hong Kong menuju ke Jakarta hingga saat ini. Dan juga kita ketahui bersama pemirsa memang kenyataan pahit dan juga tragedi pahit yang terjadi di Glodok Plaza ini membuat ada sebanyak 14 pihak keluarga yang kemudian melaporkan terkait dengan identitas ataupun pihak keluarganya yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Dan hingga saat ini pemirsa dari 12 yang sudah kami sampaikan tadi, 9 diantaranya atau body part 9 diantaranya ini masih dalam proses identifikasi dari Disaster Victim Identification atau DVI untuk nantinya diketahui identitas dari 9 body part tersebut. Hingga kini pemirsa kita ketahui sudah ada 30 sampel lebih yang sudah berhasil dihimpun dan nantinya akan dicocokkan berdasarkan dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh Puslat 4 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda, kami masih menunggu tentu saja bagaimana nanti penjemputan dari jenazah yang akan dilakukan pada malam hari ini oleh pihak keluarga dari Oshima Yukari. Sementara demikian saya kembalikan di studio. Ya, terima kasih Sally Alexander, di mana hingga saat ini jenazah dari Oshima Yukari masih menunggu kedatangan dari ibunda yang rencana akan tiba malam hari ini. Bagaimana kemudian kondisi di rumah duka? Sudah ada rekan kami yang sudah berada di Kendal, Jawa Tengah, ada Kristanti Yosefa di sana. Kristanti. Ya baik Maria dan juga pemirsa, situasi terkini di rumah duka almarhumah Oshima Yukari, salah satu korban kebakaran di Plaza Glodok pada pekan lalu. Ini memang sampai sejauh ini kami melihat sudah ada pihak keluarga yang menunggu kedatangan dari rombongan yang membawa almarhumah menuju ke sini begitu. Dan sampai sejauh ini juga tampak di depan jalan menuju ke rumah duka ini juga sudah tampak berdiri sejumlah karangan bunga yang diberikan oleh berbagai kerabat begitu kepada almarhumah Oshima Yukari. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini memang rencananya keberangkatan dari rombongan almarhumah Oshima Yukari ini menunggu pihak keluarga atau ibu dari Oshima Yukari yang masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Dan nantinya rombongan bersama dengan jenazah atau rombongan yang membawa jenazah ini akan menuju ke Kendal, Jawa Tengah sekitar pukul 10 malam dari RS Polri Kramat Jati. Dan diperkirakan pemirsa jarak dari Jakarta menuju ke Kendal ini artinya sekitar 5-6 jam total waktu perjalanan begitu. Dan nantinya ini diperkirakan almarhumah atau jenazah ini akan tiba sekitar pukul 3 atau 4 pagi waktu Indonesia Barat menuju ke rumah duka. Dan berdasarkan juga informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini nantinya terkait dengan pemakaman dari jenazah sendiri ini akan dilakukan tidak jauh dari kediaman, sekitar 500 meter dari rumah duka atau rumah dari keluarga almarhumah Oshima Yukari begitu. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi
terkait bagaimana nanti rangkaian pemakaman begitu ya. Apakah nanti jenazah ini terkait dengan sholat jenazah begitu, apakah nanti akan dilakukan di rumah duka ataupun di musola terdekat. Namun yang pasti Maria dan juga pemirsa, ini nantinya pihak keluarga sudah mempersiapkan prosesi pemakaman ini akan dimulai pada sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada besok begitu. Dan nantinya rencananya ini almarhumah akan dimakamkan tidak jauh dari rumah duka, yakni sekitar 500 meter di tempat pemakaman begitu. Untuk sementara demikian Maria, kami juga masih menunggu kedatangan dari rombongan yang membawa almarhumah. Saya kembalikan pada Anda di studio. Ya, terima kasih rekan-rekan. Hingga saat ini jenazah dari Oshima Yukari masih menunggu kedatangan dari ibunda yang akan tiba pada malam hari dan langsung akan dibawa ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih Kristanti dan juga Celia melaporkan langsung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih rekan-rekan. Imron, sudah adakah update terbaru mengenai kasus ini? Ya, suasana duka masih menyelimuti rumah korban mutilasi yang mayatnya ditemukan dalam koper di Kabupaten Ngawi. Rumah duka korban ini di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah dilakukan otopsi, kemudian keluarga menjemput jenazah Uswatun Hasanah 30 tahun. Ini kemudian jasadnya dibawa pulang ke Kabupaten Blitar, disalatkan dan langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Diketahui dari keterangan keluarga, terutama dari orang tua korban, ini mengatakan sosok pribadi dari korban Uswatun Hasanah ini adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena Uswatun Hasanah ini berstatus janda dan memiliki dua anak yang saat ini bersama dengan orang tuanya. Akan tetapi dari Uswatun Hasanah ini dikabarkan dia bekerja di Tulungagung dan bermukim di Tulungagung. Namun setiap minggu pulang untuk menjenguk anaknya dan untuk memberi nafkah kepada keluarga, baik untuk memberi makan dan untuk memberikan uang jajan kepada kedua anaknya yang berada di Kabupaten Blitar. Apakah kemudian pihak keluarga juga sudah mendapatkan update mengenai korban yang hingga saat ini beberapa bagian tubuhnya masih belum dapat ditemukan? Ya, setelah jenazah korban tiba di rumah duka, memang dari keluarga tidak diperbolehkan untuk membuka peti jenazah. Warga juga tidak mengetahui apakah kondisi jenazah korban sudah lengkap atau masih kurang. Ini warga dan keluarga belum bisa memberikan keterangan. Akan tetapi setelah datang kemudian disolatkan dan langsung diiringi oleh warga untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat. Oke, baik. Terima kasih Imron atas laporan langsung Anda langsung dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kecelakaan sebuah mobil pickup bermuatan jeruk terjadi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Mobil menabrak tiang listrik hingga terguling dan muatan jeruk pun tumpah di jalan raya. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir warga yang memperlihatkan kecelakaan tunggal mobil bermuatan jeruk yang terjadi di Jalan Raya Solo, Jogja, tepatnya di Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu tadi. Seperti yang Anda lihat pemirsa, muatan jeruk ini bahkan tumpah berserakan di jalan raya. Sedangkan kondisi mobil pickup pun ringsek dan terguling. Akibat kecelakaan itu, informasi ada 3 orang yang terdiri dari sopir dan juga 2 korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Mobil pickup kemudian dievakuasi dan kemudian diamankan ke Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu pemirsa, pasca meledaknya mobil pickup pengangkut BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan 4 rumah warga di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Ya pemirsa, yang Anda saksikan ini bagaimana kemudian kebakaran hebat yang tak terelakkan setelah sebuah mobil pickup pengangkut BBM terbakar bahkan hingga menyambar 4 rumah warga. Bahkan dalam peristiwa kebakaran ini sempat juga terdengar ada suara ledakan. Dari hasil olah TKP sementara, polisi telah menemukan ada beberapa bukti berupa jerigen berisi BBM yang terjatuh di jalan tak jauh dari lokasi kebakaran. Saat ini pun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu pemirsa, kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sejumlah pemotor tergeletak di badan jalan hingga ke parit akibat kecelakaan ini. Seperti yang Anda lihat pemirsa di layar kaca, pemirsa, ini adalah video amatir yang kemudian diabadikan oleh warga yang menampakkan pasca kecelakaan beruntun tersebut, di mana nampak sejumlah sepeda motor tergeletak di badan jalan. Kemudian kita juga sempat melihat ada sejumlah warga yang terluka akibat kecelakaan ini. Tak hanya itu, beberapa pemotor lain pun bahkan sempat terjerembab ke dalam parit kecil. Nampak tadi dalam rekaman warga ada sebuah angkot yang terlihat ringsek dengan kondisi terbalik. Tak hanya itu, sebuah minibus yang baru saja Anda saksikan berwarna hitam juga rusak parah pada bagian depan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi hingga saat ini masih terus memastikan seluruh korban yang terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Udah, jangan banyak gerak ya, jangan banyak gerak ya. Ambulannya datang. Ya, ini jadi kewaspadaan untuk kita semua pemirsa. Berhati-hatilah bagi Anda yang kemudian dalam berkendara, baik itu kendaraan maupun dalam kondisi fisik Anda yang harus layak jalan. Terlebih lagi dalam libur panjang kali ini, kami coba ajak Anda untuk memantau bagaimanakah kondisi saat ini di arah menuju puncak, di mana kemacetan dari arah Jakarta menuju puncak dan sebaliknya pun ini telah terurai pada malam hari ini. Pada Sabtu malam, lalu lintas dari Jakarta menuju ke puncak Cisarua, Jawa Barat juga nampak ramai lancar, di mana jalur 2 arah telah dibuka dan kendaraan telah melintas dengan kecepatan 40 km hingga 60 km per jam. Di mana sebelumnya pemirsa pada Sabtu siang arus lalu lintas menuju ke puncak ini sempat mengalami kepadatan di 2 arah. Kita geser pemirsa, ini arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 212, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini mengalami kemacetan panjang pada Sabtu siang tadi. Kemacetan panjang ini terjadi di ruas tol Palimanan Kanci arah Jakarta menuju ke wilayah Jawa Tengah. Ribuan kendaraan berjalan merayap dengan kecepatan hanya sekitar 10 km per jam. Seperti yang Anda lihat pemirsa, selain karena meningkatnya volume kendaraan pada libur panjang kali ini, nampaknya kemacetan juga disebabkan karena adanya kecelakaan truk di kilometer 212. Sekali lagi berhati-hati bagi Anda yang saat ini sedang ataupun bahkan akan melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan kendaraan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kendaraan Anda dalam kondisi layak jalan dan juga kondisi Anda sebagai pengemudi juga dalam kondisi yang fit dalam mengemudi sehingga tak terjadi hal-hal yang tadi inginkan ya. Hati-hati pemirsa. Ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat nampaknya pemirsa juga mengalami kepadatan arus lalu lintas sejak Sabtu siang tadi. Kalau kita lihat seperti Anda saksikan di layar kaca ya, kendaraan didominasi oleh mobil pribadi memenuhi 4 lajur serta 1 bahu jalan. Kondisi ini terpantau di ruas kilometer 55 tepatnya di wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat.
Akibatnya kemacetan panjang terjadi jelang rest area kilometer 55 pemirsa. Untuk mengurai kemacetan, polisi ini memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow satu lajur dari arah Cikampek. Kontraflow ini diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 65 arah Cikampek. Diprediksi sih volume kendaraan yang melintas di jalur bebas hambatan ini masih akan terus meningkat hingga sore hari tadi. Kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pemirsa, diprediksi volume kendaraan akan meningkat dari sore hingga malam hari ini. Kami akan langsung ajak Anda untuk memantau hal ini. Sudah ada rekan kami yang berada di sana. Andri, bagaimana kondisi saat ini? Betulkah kemudian kepadatan kendaraan terjadi di sana? Agung. Iya, terima kasih Maria Segap juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek malam hari ini terpantau ramai dan lancar, dan memang pada malam hari ini kepadatan ataupun kemacetan sepanjang hari ini sudah terurai karena diberlakukan beberapa skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak Korlantas Polri dan Jasa Marga. Namun kendaraan dari arah Jabodetabek yang menuju ke arah Bandung, Tol Trans Jawa masih mengalir dan didominasi oleh kendaraan pribadi, dan memang kalau petang tadi masih terjadi kepadatan, dan ini terurai mulai pukul sekitar 17.00 yang mana tadi untuk skema rekayasa lalu lintas yang diberlakukan panjang hari ini beberapa, yakni diantaranya kontraflow yang semula diberlakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 65, namun karena padatnya arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek untuk kontraflow sendiri diperpanjang hingga kilometer 29 wilayah Cikarang. Dan selain itu juga dapat kami informasikan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini terlihat ramai dan lancar, tidak terlihat lagi kepadatan yang seperti terjadi sepanjang hari ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ataupun menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihirup Utama, tercatat ada sekitar 75.000 lebih kendaraan yang sudah meninggalkan wilayah Jabodetabek. Namun Jasa Marga mencatat atau memprediksi sepanjang masa libur panjang long weekend, Isra Miraj dan Imlek, di mana kendaraan di ruas tol Jakarta ini diprediksi meningkat sekitar 731.714 kendaraan atau naik sebesar 22,9% dari lalu lintas normal, dan data ini menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan bila mana nantinya terjadi peningkatan ataupun lonjakan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek, pihak kepolisian ataupun Jasa Marga juga akan memperlakukan skema rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan diberlakukan kembali secara situasional. Dan selain itu juga kepadatan, memang selain meningkatnya volume kendaraan ini, adanya banyak truk-truk yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari tol Cikampek. Nampaknya kepadatan penumpang, kepadatan kendaraan pribadi juga nampak di sana, tapi bagaimana dengan transportasi umum seperti kereta api pemirsa? Jumlah penumpang stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan informasinya pada saat libur panjang, Isra Mi'raj dan Imlek kali ini. Di mana calon penumpang kereta api yang ingin memanfaatkan libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek di stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen ini nampak membludak. Lebih dari 36.000 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah KAI Daob 1 Jakarta. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, total ada 7 kereta api tambahan yang melayani berbagai rute di Pulau Jawa yang dioperasikan. Penambahan armada diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran tentunya bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu berlibur mereka.
Yuk kita pantau langsung, sudah ada rekan kami Yudika Suwandi langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Memang kondisi malam hari ini seperti apa Yudika? Betul tidak sih jumlah penumpang membludak pada hari ini? Ya, selamat malam Maria dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa adanya lonjakan penumpang di periode libur panjang ini kira-kira sampai pada nanti 29 Januari 2025 ya, itu periode liburnya. Dan ini di stasiun Pasar Senen tepatnya pemirsa akan ada 21.000 penumpang lebih, informasi yang saya dapatkan, baik penumpang yang sudah diberangkatkan ataupun yang akan berangkat dari stasiun tempat saya mengabarkan saat ini. Khususnya pemirsa di Daob 1 ini ataupun dari stasiun-stasiun di Jakarta, stasiun-stasiun besar di Jakarta, PT KAI Indonesia PT KAI Daob 1 telah mengantisipasi dengan menambahkan 7 kereta api jarak jauh untuk perjalanan ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, dengan total berarti hari ini memberangkatkan 68 kereta api jarak jauh dengan lebih dari 37.000 kursi atau 37.000 penumpang. Dan itu okupansinya lebih dari 100% pemirsa TV One. Dan juga walaupun begitu, tadi informasi yang saya dapatkan memang adanya gangguan perjalanan, itu berarti adanya durasi yang cukup lebih panjang untuk beberapa perjalanan ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, dikarenakan adanya peralihan perjalanan karena adanya penutupan jalan antara jalur dari stasiun Gubuk dan juga stasiun Karangjati karena adanya banjir yang menutupi rel begitu, jadi harus adanya peralihan perjalanan. Dan juga selain itu, Maria dan juga pemirsa TV One, selain stasiun tempat saya mengabarkan saat ini Pasar Senen dipenuhi oleh penumpang yang akan berangkat menuju destinasi favorit seperti Jogja, Semarang, Malang, ataupun Surabaya dan juga destinasi lainnya, dipenuhi juga oleh para penumpang yang datang berlibur ataupun mengunjungi Jakarta seperti itu. Contohnya pemirsa, seperti sesuai di jadwal bahwa tadi telah datang juga dari Solo seperti itu yang saya lihat, dan juga saya sempat berbincang juga dengan beberapa penumpang begitu yang baru saja datang ke tempat saya mengabarkan saat ini. Dan juga himbauan bagi pemirsa TV One yang akan berangkat dan juga yang akan menggunakan transportasi umum pemirsa untuk menjaga barang bawaan Anda, menjaga anggota keluarga Anda, serta juga bagi pemirsa TV One yang masih akan siapa tahu yang mau ikut menggunakan kereta api jarak jauh, bisa untuk mengakses ataupun membeli tiket menggunakan platform-platform resmi seperti Akses by KAI, ataupun bisa langsung mengakses membeli tiket di stasiun besar seperti Stasiun Manggarai, Pasar Senen, ataupun Stasiun Gambir selama persediaan masih ada. Sementara itu Maria yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya, tetap semangat ya untuk Yudika Suwandi yang masih bekerja meskipun libur panjang, dan juga selamat berlibur untuk Anda yang memanfaatkan libur panjang kali ini dengan berpergian. Terima kasih Yudika. Pemirsa, sejumlah penumpang kereta api tujuan Jakarta dari Stasiun Pasar Turi, Surabaya memilih membatalkan tiket keretanya dan berpindah ke transportasi lain. Hal ini ternyata disebabkan keterlambatan kereta yang diakibatkan tanggul kereta di Gerobokan yang kembali jebol. Akibat luapan Sungai Tuntang kembali mengerus bantalan rel kereta api antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, tepatnya yang berada di Desa Papanrejo, Gerobokan. Di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, pemirsa, sejumlah penumpang juga tampak mulai resah setelah kereta mereka nampaknya tertahan selama lebih dari 5 jam. Dampak dari situasi ini kemudian keberangkatan kereta api dari Stasiun Pasar Turi dengan tujuan akhir Stasiun Poncol Semarang dan Stasiun Pasar Senen Jakarta maupun Gambir ini mengalami keterlambatan. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Forum Ekonomi Dunia telah berakhir. Pemerintah Indonesia bersama dengan komunitas bisnis yang tergabung dalam Kadin Indonesia melakukan sejumlah pertemuan bilateral setelah pertemuan bisnis untuk membuka peluang investasi. Di ajang World Economic Forum atau Ekonomi Dunia yang digelar di Davos, Swiss, Menteri Investasi dan Hilirisasi menekankan Indonesia membuka peluang kerjasama di bidang energi. Selain pemerintah, Kadin yang merupakan wadah bagi pembisnis Indonesia juga membuka diri untuk peluang kerjasama dengan sejumlah pertemuan bisnis dan diskusi.
Ya, langsung kita tanya-tanya. Sudah ada rekan kami, Dwi Anggia langsung dari Zurich, Swiss. Dwi Anggia, bagaimana kemudian oleh-oleh yang nanti akan dibawa pulang oleh pemerintah kita dan juga Kadin dari pertemuan Forum Ekonomi Dunia ini? Ya, Maria, terima kasih. Yang pasti banyak sekali peluang investasi yang dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari Forum Ekonomi Dunia sepanjang 4 hari kemarin yang ditutup resmi kemarin pada tanggal 24 Januari lalu, dan seluruh peserta Forum Ekonomi Dunia ada kurang lebih 3.000 sudah kembali ke negara masing-masing. Untuk Indonesia melalui pemerintah dan Kadin, sejumlah pertemuan bilateral baik itu berlaku bisnis B2B dan juga antar pemerintah sudah berlangsung dan sudah dilakukan. Dan banyak isu yang menjadi concern dalam Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung selama 5 hari kemarin di Davos, Maria, terutama adalah terkait dengan kolaborasi dalam era intelijensi, era kecerdasan buatan. Bagaimana memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, itu salah satunya. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan energi terbarukan, renewable energy. Ini juga menjadi fokus perbincangan dan menjadi diskusi hangat karena kita tahu 20 Januari lalu Donald Trump dilantik untuk yang pemerintahannya untuk yang kedua kali. Dan pada saat hari pertama dilantik, Donald Trump langsung menyatakan akan menarik diri dari perjanjian Paris atau Paris Agreement yang sudah dibuat tahun 2015 lalu sebagai komitmen negara-negara besar, negara-negara industri untuk berperan menurunkan, menangani dengan baik dampak dari cuaca ekstrim. Nah, menarik dirinya Amerika dari Paris Agreement ini menjadi kendala dan cukup mengkhawatirkan karena komitmen untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius menjadi akan sangat terganggu. Namun demikian, diskusi tetap memfokuskan untuk hal tersebut. Dan kemarin di Davos, perwakilan climate dari Amerika Serikat, John Kerry, juga sempat memberikan pernyataan bagaimana memanfaatkan energi terbarukan untuk pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dunia. Dan kami juga sempat bertemu kemarin, Maria, dengan John Kerry. Jadi setelah selesai Forum Ekonomi Dunia, banyak di antara pembicara-pembicara tingkat tinggi yang juga mungkin menikmati sejenak ya untuk liburan di St. Moritz. Kami sempat bertemu kemarin dengan John Kerry dan sempat berbincang sebentar. Dia menyatakan sempat memberikan pernyataan dan diskusi panel di forum diskusi tingkat tinggi di Davos. Kemudian mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dan juga komunitas bisnis dari Kamar Dagang dan Industri bisa membawa oleh-oleh calon atau potensi investor yang bisa masuk ke Indonesia tentunya. Begitu Maria, dan saat ini saya mengabarkan dari Zurich ini karena memang sudah hari terakhir akan kembali ke tanah air, dan di sini kami berada di pinggir sungai Zurich, di pinggir danau Zurich ya. Di danau ini kalau Maria dan juga pemirsa di rumah bisa menyaksikan banyak sekali masyarakat yang hadir di sini karena Zurich ini suhunya dingin, tapi hari ini beruntung sekali ada matahari. Jadi sepertinya semua orang ingin menikmati cahaya matahari dan hangatnya matahari, jadi semuanya berkumpul di sini, duduk di taman, menikmati indahnya danau Zurich di sebelah kanan saya. Kurang lebih seperti itu Maria yang bisa saya kabarkan langsung dari Zurich. Ya, nampaknya alam berpihak ke Dwi Anggia di sana untuk menikmati sedikit liburan ya di Zurich ya. Terima kasih Dwi Anggia. Selain tadi oleh-oleh foto Dwi Anggia dengan John Kerry, tapi juga nampaknya pemerintah Indonesia membuka peluang kerjasama dengan sejumlah negara-negara besar dalam pertemuan bisnis dan diskusi tadi. Terima kasih Dwi Anggia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari. Saat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama malam bersama dengan rekan kami Haidar Fasal. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berlibur.